Kalau di video sebelumnya gue udah mereview si Nova Oia ini yang sudah dimodifikasi partnya oleh Leica Project. Di video kali ini langsung aja kita build herba bawaannya dan sambil nanti gue jelasin dikit-dikit tentang herbanya nih bre. So selamat datang di Vapersindo, media vape terbaik di Indonesia. Yap, seperti yang tadi udah gue sampaikan di depan, kalau di video kemarin itu gue udah mereview secara detail dan menyeluruh ya tentang si Nova Oia ini. Di video kali ini gue mau langsung nge-build aja si herba bawaannya bre. Dan nanti di akhir sambil kita tes kira-kira gimana karakterasa dari herba bawaannya. So daripada penasaran kira-kira gimana herba bawaan dari si Nova Oia ini, sekarang kita langsung ke meja aja kita build herbanya bre. Sekarang kita pindah ke herbanya. Mungkin kalian nggak asing ya dengan herba dari si Nova Oia ini. Jadi karena memang Nova Oia ini adalah Oia keluarannya Vandi VP, untuk desain herbanya kurang lebih dia ini tuh mirip banget sama Pulse V5 bre. Namun di sini ada perbedaan di bagian engrave-nya aja. Kalau di Pulse V5 dia itu ada engravean Pulse, untuk di Nova ini dia ada engravean Novanya. Dan untuk kapasitas tanknya sendiri dia ini tuh berada di 6 mili. Ini mana berarti dia ini tuh kapasitas tanknya udah gede banget, 6 mili tuh. Jadi kalian udah nggak perlu repot lagi nanti bolak-balik buat ngisi si tanknya. Lalu untuk sistem pengisian LQ-nya dia ini tuh sudah top fill bre. Jadi ada di bagian atas. Dan dimana ini tuh juga nantinya tuh akan sangat memudahkan kita. So jadi sekarang langsung aja kita lakukan langkah yang pertama, yaitu kita buka dulu nih ya si tutup pin konektornya supaya bisa dipasang ke MOD bre. Jika sudah terbuka seperti ini barulah bisa dipasang ke MOD. Jadi sekarang langsung kita pasang aja bre. Pastikan kencang ya, lalu tinggal kita buka aja tutupnya. Nah ini dia bentuk build decknya ya. Dan kalau dilihat juga di sini ya bentuk build decknya masih cukup mudah ya menurut gua. Dan untuk kawatnya sendiri di sini gua akan menggunakan Supersonics Oia yang berkolaborasi dengan 510 bre. Dan seperti biasa ya untuk kapasnya gua akan menggunakan Holy Fiber. So jadi sekarang langsung kita build aja. Langkah yang pertama ya cukup mudah ya, tinggal kalian kendorkan saja dulu bautnya supaya nanti si kaki kawatnya itu bisa masuk bre. Nah ini dia kawat yang memang biasa gua pakai sehari-hari bre. Dan ya karena memang herbanya ini adalah herba single, jadi kita hanya membutuhkan satu kawat aja. Dan untuk pemasangannya biasanya gue tuh menggunakan coil jig yang bentuknya seperti ini ya, atau biasanya gue nyebutnya ini tuh coil tusuk gigi bre. Dan untuk kaki kawatnya sendiri biasanya itu gue dikurangin setengah. Jadi caranya tinggal pakai ceramic tweezer seperti ini, lalu ditarik aja pelan-pelan. Set. Nah, jika sudah terlihat rapih seperti ini ya, tinggal langsung kita pasang aja ke herbanya. Nah, kalau gue itu biasanya kalau masang kawat itu yang pertama selalu gue pepetin dulu sampai ke posnya bre. Jadi nanti tuh tinggal ditarik sedikit aja supaya nanti jarak si kawat dan posnya itu juga nggak terlalu jauh. Dan ini adalah settingan yang memang biasa gue pakai sehari-hari apapun herbanya. Jadi gue biasanya itu nyeting tingginya itu cukup segini aja nih bre, alias kayak hampir sejajar sama posnya. Dan kalau dia udah kepasang, udah kencang seperti ini, tinggal didorong aja supaya dia ini tuh center ke tengah ya. Set. Jadi ya untuk posisi coilnya dia center di tengah, lalu untuk ketinggiannya dia itu kurang lebih segini ya. Lalu ini dia bagian tampak belakangnya, dan ini bagian samping kanannya, dan ini juga look dari atasnya. Sekarang kalau udah rapi seperti ini, tinggal kita langsung potong aja kaki kawatnya bre. Dan biasakan kalau motong kaki kawat itu sambil ditahan ujungnya pakai jari ya, supaya nanti nih kawatnya nggak mental kemana-mana sisa potongannya. Nah tuh dia rapi kan. Gimana cara nentuinnya dia ini tuh udah rapi apa belum? Tinggal di feel hand aja pakai jari seperti ini ya. Kalau masih kerasa agak-agak keset atau ada yang nyangkut, berarti dia ini tuh masih ada sisa kaki kawat yang keluar. Lalu jika sudah rapi seperti ini, kita tinggal langsung burn aja kawatnya untuk menghilangkan hotspotnya bre. Dan karena dia ini single coil hitungannya ya, jadi gue tuh selalu pasti running di 20 watt dulu supaya dia ini tuh nanti nggak overburn yang akhirnya akan menyebabkan kerusakan pada si kawatnya. Dan gue juga biasanya tuh nggak pernah gue gesek kalau kawat bre, jadi cuma gue firing tipis terus gue pencet, gue firing tipis gue jepit lagi, firing tipis jepit lagi. Kenapa gue itu nggak pernah ngegesek kawat buat ngilangin hotspot? Karena gue menghindari
menghindari terjadinya kerusakan outer pada kawatnya. Karena biasanya kalau kawatnya itu digesek, nanti tuh bagian outernya bakal rusak atau putus. Dan untuk kapasnya sendiri, biasanya gue tuh cuma ngambil sedikit aja karena memang ini kawat Oiya, jadi dia ini kan ukurannya 2,5, jadi nggak perlu kapas yang banyak-banyak bre. Cuma ya tetap dibiasakan kalau memang kalian user Holley atau baru pertama kali pakai Holley fiber, kapas ini tuh agak ditebelin sedikit dibanding kayak kapas pada umumnya. Masukin pelan-pelan, dirasa-rasa juga ya. Kalau memang terlalu berat berarti itu ketebelan, dan kalau memang terlalu enteng berarti itu ketipisan bre. Nah lalu biasanya ya gue tuh kalau nge-build airba yang seperti ini, sebelum kapasnya gue potong, gue itu selalu pasang si capnya dulu nih, supaya nanti gue tahu patokan untuk motong kapasnya bre. Karena dia ini adalah tipikal airba yang harus ketutup rapet di bagian juice flow-nya, supaya dia ini tuh tidak leaking ya guys ya. Nah jika sudah terlihat seperti ini, kita tinggal langsung potong aja kapasnya, sisain sedikit aja di bagian ujung supaya nanti dia ini tuh bisa disisir ke bawah, agar si juice flow-nya ini tuh bisa ketutup secara sempurna. Jadi jalan masuk LQ itu hanya pure melalui lewat si kapasnya aja, supaya nggak ada celah LQ masuk lewat bagian atas-atasnya sini nih. Nah jika sudah rapi seperti ini, kita bisa tinggal langsung matengin aja si kapasnya, dan menurut gue nih cara matenginnya juga gampang, yaitu tinggal lewat bagian atasnya aja bre. Dan untuk LQ yang akan gue gunakan adalah Blue Band Milk by Supersonics yang berkolaborasi dengan 510 dan di-brew oleh After 8 bre. Dan tips and triknya itu sama, yaitu kalau matangin kapas juga harus sabar ya, karena dia ini adalah Holley fiber, jadi penyerapannya itu nggak bisa yang langsung masuk semua. Firing lagi, tetes lagi, kayak gitu terus sampai nanti akhirnya si LQ-nya itu udah kelihatan menyerap ke bagian samping-samping kapasnya bre. Nah jika sudah basah seperti ini, kita bisa tinggal langsung pasang aja si airba-nya ke dudukannya bre. Jangan lupa dipasang juga si adaptornya supaya nanti pas dipasang kedudukannya itu nggak ngelos. Nah jika sudah, tinggal langsung dipasang aja. Set. Nah cantik, rapih, dan gue yakin pasti ini rasanya enak. Nah ini dia sudah ganteng, sudah rapih ya kan. Sekarang tinggal langsung kita pasang aja ke device-nya. Jangan lupa dikendorin dulu untuk integrated drip tipnya supaya si airba-nya bisa masuk. Lalu kalau udah masuk tinggal kalian kencengin aja. Dan ini salah satu hal yang gue suka dari si Nova Oiya dan juga airba bawaannya ya. Karena posisi karetnya ada di samping seperti ini, kita tuh jadi nggak perlu buka-buka lagi airba-nya. Kalau mau ngisi LQ tinggal langsung dibuka aja dari samping, set, bisa langsung kalian isi bre. Sekarang tinggal langsung kita nyalain aja device-nya dan kita lihat kita dapat di resistansi berapa bre? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gue dapat di resistansi 0,34 dan di sini kayaknya gue akan running di 28 atau mungkin di 30 wattan ya, karena kayak nggak mungkin kalau main di 60 watt. Nah ini juga salah satu fitur dari Nova Oiya nih bre. Selain ada mode watt, dan itu juga ada mode voltage-nya. Cara gantinya gampang, kalian tinggal 3 kali klik aja si firing button-nya, 1, 2, 3. Lalu kalian tinggal langsung pencet si adjustment button-nya. Nah ini udah ada di mode voltage, tapi kita akan main di mode watt aja ya. Kalau udah di build kayaknya nggak afdol kalau nggak dicoba sekalian ya. Jadi di sini langsung aja kita coba kira-kira gimana hasil build yang tadi sudah gue lakukan di airba bawaannya Nova Oiya ini bre. Dan untuk resistansinya di sini masih sama ya, masih di 0,34 dan gue masih main di mode watt dan running di 32 watt bre. Oke, jadi setelah gue coba di sini gue cukup amazed ya. Kenapa? Karena untuk hitungan airba bawaan, airba kit, karakter airba dari Nova Oiya ini tuh bener-bener enak banget kalau menurut gua. Yang pertama, untuk karakter flavornya sendiri, menurut gua di sini flavornya itu masih keluar secara jelas, bre. Mulai dari detail si rasa rotinya, lalu juga detail rasa blueberry-nya, dan juga hint dari rasa susu kental manis vanilla yang dimiliki oleh si Blue Band Milk by Supersonics ini. Lalu yang kedua, untuk karakter manisnya sendiri, menurut gua karena memang tadi gua masang coilnya ini agak rendah ya, yaitu karakter manisnya masih ada di level low to medium kalau menurut gua. Jadi buat dipakai daily ini juga menurut gua masih enak banget. Ya mungkin kalau kalian memang doyan manis, dari settingan gua tadi kalian bisa tinggal ditinggiin lagi aja si posisi coilnya bre. Lalu ini hal yang paling bikin gua amazed ya, karakter TH atau throat heat yang dihasilin oleh si airba bawaannya Nova Oiya ini, feelnya itu sama banget kayak gua lagi pakai airda single
single coil, bre. Jadi karakter TH-nya itu masih keluar secara jelas, lalu juga feel-nya bener-bener yang dapet banget. Ya aku bisa bilang untuk kalian pecinta TH, kalian nggak perlu khawatir lah kalau misalkan kalian mau pakai si Herba bawaannya Nova Oia ini, karena TH yang dihasilkan ini tuh masih di level yang oke dan juga enak banget, bre. Namun ya balik lagi, apa yang gue share kali ini adalah setup gue pribadi ya, yaitu settingan gue pribadi. Mungkin ada beberapa kalian yang cocok dan mungkin ada beberapa dari kalian yang juga nggak cocok, bre. Jadi gue juga bisa bilang kalian tetap membutuhkan adjustment ya, supaya kalian bisa merasakan feel yang emang ingin kalian rasakan, bre. So jadi itu dia video build dari Herba bawaannya Nova Oia versi Vaporsindo. Kalau kalian punya pendapat atau mungkin ada dari kalian yang punya request, kalian bisa langsung share aja pendapat kalian atau requestan kalian di kolom komentar di bawah. So jangan lupa untuk kalian subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada juga nih teman-teman kalian yang lagi butuh settingan Nova Oia. See you di next video.